Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan bisnis plan yang kami sudah rancang secara bersama, yang mana kami membuat bisnis minuman yang kami namakan dengan Tea atau teh kombucha. Bisnis ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Rabiatul Fitri dengan NIM 20053051. Kemudian saya sendiri Mila Cahya Putri dengan nomor NIM 20053088. Selanjutnya Miftahul Ramadhani M. Rizka dengan nomor NIM 20053043. Kemudian Mustika dengan nomor NIM 21053162. Dan yang terakhir yaitu Sartika Anggraini dengan nomor NIM 21053184. Baiklah, untuk bisnis plan yang sudah kami rancang ini ada 6 rangkaian yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua deskripsi usaha, yang ketiga rencana pemasaran, yang keempat rencana produksi, yang kelima rencana manajemen usaha, dan yang terakhir yaitu rencana keuangan. Untuk bagian yang pertama yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu latar belakang dari pembuatan bisnis yang kami buat ini. Yang pertama yaitu Indonesia merupakan negara penghasil teh kelima di dunia setelah India, Cina, Sri Lanka, dan Kenya. Yang kedua, teh kombucha ini merupakan minuman hasil fermentasi cairan teh dan gula dengan bantuan aktivitas bakteri dan khamiat. Dan yang terakhir yaitu ada kendala dalam memasarkan teh kombucha yang biasanya karena kemasannya yang kurang menarik, kurang nyaman, dan hanya digemari oleh kalangan lanjut usia saja. Selanjutnya yaitu visi dan misi kami dalam pembuatan bisnis ini. Yang pertama, visi kami adalah untuk menyediakan minuman teh kombucha dengan varian rasa menjadi suatu peluang usaha kecil menengah di Kota Padang dan menyediakan produk berkualitas untuk masyarakat. Selanjutnya, misi kami dalam usaha ini yang pertama, menciptakan nilai dan membuat perbedaan dengan membuat minuman teh kombucha berbagai varian rasa. Yang kedua, membangun semangat wirausaha di era gempuran mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu memperkenalkan bagaimana cara mengelola buah ini menjadi minuman kepada masyarakat. Selanjutnya itu tujuan dari pembuatan usaha ini yaitu yang pertama agar bisa meningkatkan pendapatan dan memperoleh keuntungan. Yang kedua, melatih kemandirian sebagai seorang mahasiswa yang ingin memulai usahanya. Yang ketiga, mengenalkan kepada masyarakat minuman teh kombucha dengan varian yang berbeda dari sebelumnya. Yang keempat, mencapai target penjualan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT ini ada 4 bagian yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama yaitu strength atau disebut dengan kekuatan dari usaha ini. Kekuatan usaha kami yaitu usaha kami ini berada di lingkungan yang ramai. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan dari usaha kami ini. Kelemahan dari usaha kami ini yaitu membutuhkan waktu yang lama dalam memproduksinya. Yang ketiga, opportunity atau disebut dengan peluang dari usaha kami ini. Peluang dari usaha kami ini yaitu usaha yang kami buat ini belum ada di sekitaran kampus Universitas Negeri Padang. Dan yang terakhir yaitu threat atau ancaman dari usaha kami ini yaitu banyaknya pesaing minuman dingin di sekitar kampus kami yaitu Universitas Negeri Padang. Selanjutnya yaitu deskripsi usaha. Deskripsi usaha ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Miftahul Ramadhani M. Rizka. Kepada Miftah, saya persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, untuk deskripsi usaha akan saya jelaskan sendiri.
Techa atau teh kombucha merupakan minuman fermentasi larutan teh dengan bakteri baik, di mana kegunaan teh kombucha ini yaitu teh ini adalah minuman yang bisa dikonsumsi oleh berbagai usia, terutama penderita diabetes. Keunggulan minuman ini yaitu minuman prebiotik yang memiliki banyak manfaat. Kenapa begitu? Karena minuman ini mengandung antioksidan dan probiotik yang banyak bermanfaat bagi tubuh. Contohnya yaitu menguatkan sistem kekebalan tubuh, memerangi bakteri jahat penyebab infeksi, mengurangi peradangan, dan meningkatkan kesehatan dan pencernaan. Selain itu, teh kombucha ini juga bermanfaat baik untuk penderita kanker, liver, dan dapat menjaga berat badan. Keunikan dari teh kombucha ini yaitu dari survei yang kami lakukan di sekitaran tempat yang kami pilih, belum terdapat orang menjual teh probiotik ini atau teh kombucha ini. Serta kami akan mengemas minuman ini dalam bentuk botol yang unik-unik. Selanjutnya yaitu lokasi dan waktunya. Untuk lokasi sendiri kami memilih tempat sekitaran Universitas Negeri Padang, dan kami akan membuka penjualannya yaitu pada jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dampak terhadap lingkungannya yaitu diharapkan dengan dibukanya usaha teh kombucha ini dapat meningkatkan atau menambah penghasilan kami sebagai mahasiswa. Sedangkan untuk lingkungan sosial dapat membantu masyarakat merasakan minuman yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya yaitu Miftah yang telah menjelaskan tentang deskripsi usaha kami. Selanjutnya yaitu tentang rencana pemasaran, yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rabiatul Fitri. Kepada Rabiatul, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu rencana pemasaran. Rencana pemasaran dari usaha kami ini yang pertama ada target konsumen. Target konsumen pada minuman ini yaitu dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, anak-anak, dan sebagainya, karena minuman ini cocok untuk semua kalangan. Yang kedua, wilayah pemasaran. Kami akan menggunakan lingkungan sekitar Universitas Negeri Padang. Dan yang ketiga yaitu situasi persaingan. Setelah kami melakukan survei, ternyata di sekitaran UNP itu sudah banyak yang menjual minuman segar atau minuman. Dan yang keempat yaitu jumlah dan harga produk. Kami menargetkan produksi kami dalam sehari yaitu 30 botol dengan rincian 15 botol untuk mahasiswa, 5 botol untuk anak-anak, dan 10 botol untuk masyarakat umum. Dengan harga produk kami ini yaitu 15.000 per botol. Selanjutnya yaitu rencana produksi. Bahan baku yang kami gunakan yaitu ada air mineral, teh hitam, gula, starter kombucha, dan baby scoby, buah perasa yaitu buah mangga, nanas, dan naga. Dan untuk bahan fisiknya yaitu botol kaca dan label pengemasan. Selanjutnya itu alat atau teknologi yang kami gunakan yaitu gas, kompor, panci, stoples kaca, serbet, dan karet gelang. Lalu proses produksi sendiri kami akan memproduksi minuman ini sekali seminggu. Dan kapasitas produksi kami 1 bulan maksimal 4 kali produksi dalam satu pembuatan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya ucapkan kepada rekan saya yaitu Rabiatul Fitri. Selanjutnya yaitu tentang rencana manajemen usaha, yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sartika Anggreni. Kepada Sartika, saya persilakan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan bagian mengenai rencana manajemen usaha. Nah, rencana manajemen usaha ini terdiri yang pertama adalah bentuk usaha, di mana bentuk usaha yang kami jalankan untuk mulai perintisan sampai masa yang akan datang adalah jenis minuman. Nah, kami akan melakukan promosi pertama dengan menyebarkan melalui mulut ke mulut atau face to face, bisa melalui teman, keluarga, atau tetangga, dan juga nantinya kami akan menyebarkan melalui berbagai platform media sosial. Dan yang kedua adalah terdiri dari struktur organisasi, di mana struktur organisasi itu terdiri dari yang pertama adalah direktur sendiri oleh Ibu Elvi Rahmi SPD MPDE, dan yang kedua manajer oleh Radiatul Fitri, dan yang ketiga kepala produksi oleh Miftahur Rahmat dari MBSK, dan yang ketiga kepala keuangan oleh Mela Cahya Putri, dan kepala operasional saya sendiri Satika Anggraini, dan kepala pemasaran itu adalah Mustika. Dan selanjutnya adalah tim pengelola. Nah, di mana tim pengelola ini yang pertama adalah manajer oleh Rabiatul Fitri. Yang pertama tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha teh kombucha sendiri. Dan yang kedua bertanggung jawab dengan keberlangsungan dan pengembangan usaha teh kombucha. Dan yang ketiga memotivasi rencana bisnisnya untuk selalu bersemangat dalam berusaha. Dan yang keempat adalah memverifikasi dokumen terkait pembelian dan penjualan. Dan yang kedua, bagian kepala produksi yang dilakukan oleh Miftahur Rahmadani MBSK, dan tugasnya adalah yang pertama meracik produk minuman teh kombucha, dan yang kedua mempertahankan proses produksi, dan yang ketiga melakukan laporan produksi. Dan yang ketiga, kepala keuangan oleh Mela Cahya Putri. Tugasnya pertama adalah mencatat aliran kas masuk dan kas keluar, dan yang kedua membuat laporan keuangan setiap bulan, dan yang ketiga mempersiapkan setiap bukti transaksi. Dan yang selanjutnya adalah kepala operasional saya sendiri Satika Anggraini. Yang pertama adalah membuat list mengenai peralatan maupun perlengkapan yang akan dipakai nantinya. Dan yang kedua adalah membeli setiap kebutuhan produksi. Dan yang terakhir adalah kepala pemasaran oleh Mustika. Dan tugasnya yang pertama adalah mengatur rencana atau strategi dalam mempromosikan produk. Dan yang kedua melakukan riset untuk wilayah pemasaran. Dan selanjutnya adalah rencana UKM Mitra. Nah, usaha teh kombucha ini direncanakan akan melakukan mitra bisnis dengan berbagai supermarket dan kafe-kafe yang ada di Kota Padang nantinya. Tujuannya adalah agar terbentuknya sistematika penjualan yang diharapkan dan mampu untuk mencapai target diharapkan. Sekian mengenai rencana manajemen usaha, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Sartika yang telah menjelaskan. Selanjutnya yaitu tentang rencana keuangan, yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mustika. Kepada Mustika, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Nah, saya di sini akan menganalisis mengenai rancangan keuangan pada proposal kami. Yang pertama ada namanya investasi. Nah, biaya penyusutan dalam peralatan selama 1 tahun itu diperkirakan senilai Rp17.833. Dan modal kerja. Nah, modal kerja di sini kami beranggotakan 5 orang akan memberikan iuran senilai 100.000 satu orang, maka akan mendapatkan 500.000. Ada anggaran biaya. Nah, anggaran biaya sudah kami cantumkan di proposal bahwa sejumlah 612.000. Ada biaya total. Nah, biaya total ini terdiri dari biaya peralatan penunjang bahan habis pakai dengan nilai 587.000. Untuk biaya harga per unit produk itu diperkirakan Rp5.870. Nah, untuk perhitungan dari analisis BEP, itu ada BEP harga. Nah, BEP harga itu total produksi dibagi dari jumlah produksi. Nah, harganya tercantum senilai 15.000 per botol yang mencapai titik impas. Untuk analisis keuntungan sendiri, itu unit terjual dikali harga jual. Maka dalam 1 kali produksi, total biaya produksi dalam 1 kali produksi, itu dikurang total biaya produksi dalam 1 kali produksi 547.000 untuk keuntungan, pendapatan dikurang total biaya produksi
itu senilai 913.000. Nah, jadi keuntungan diperoleh untuk menjual 100 botol kombucha dengan aneka rasa adalah 913.000. Untuk pengembalian total biaya produksi atau pengembalian modal, itu diperkirakan 0,64 produksi. Jadi modal akan kembali dalam jangka waktu 1 kali produksi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya, yaitu Mustika, yang telah menjelaskan materi terakhir tentang disiplin yang sudah kami rancang. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.